Surabaya itu tipikal masyarakatnya terbuka, open minded, ngomong apa adanya, sehingga kadang-kadang bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan ungkapan-ungkapan yang terbuka itu bisa sakit hati. Perekonomian Indonesia khususnya itu ditopang oleh backbone-nya, tulang punggungnya adalah UMKM. Kita memiliki puluhan juta UMKM dan itu yang menjadi konsentrasi dari hampir seluruh kementerian dan lembaga. Yang sekarang ini harus kita kendalikan kan satu, inflasi. Betapa nilai uang itu harus kita jaga agar tidak sampai inflasi tinggi dan membuat daya beli masyarakat semakin turun karena harga barang yang meningkat. Jadi kalau ditanya tantangan tadi ya, tantangan di Surabaya itu sebenarnya Surabaya itu tipikal masyarakatnya terbuka, open minded, ngomong apa adanya, sehingga kadang-kadang bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan ungkapan-ungkapan yang terbuka itu bisa sakit hati. Tetapi itulah Surabaya, terbuka, bicaranya kita agak sedikit keras, tetapi memang ya terbuka seperti itu. Terus kemudian tantangannya adalah ya mereka senang ketemu orang. Jadi meskipun sekarang era digital, tetapi orang Surabaya itu suka bertemu secara langsung, tatap muka seperti ini. Jadi tantangannya ya kita turun terus ke bawah menyapa. Saya kan lahir, sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, berkarya semua kan di Surabaya. Jadi teman-teman yang dari puluhan tahun itu bersama-sama dengan saya itu sekarang namanya konstituen. Maka itu yang secara periodically, tipikal saya kan weekdays di Jakarta, weekend di Surabaya. Maka itu selalu saya gunakan untuk bertemu dengan kawan-kawan saya dan tetap menjalin silaturahim sehingga hubungan kita ada permasalahan apapun, pertanyaan atau mungkin minta bantuan pun ya kita diskusikan secara bersama-sama dalam suasana yang informal aja. Ketemu dengan teman-teman di Surabaya itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Saya beruntung, saya dulu berkeinginan menjadi bankir. Kemudian saya diberi kesempatan untuk bisa berkarya di bank besar swasta nasional dengan kompleksitas permasalahan yang lengkap selama 24 tahun dan kemudian direkrut oleh PDI Perjuangan dan berhasil lolos melalui pemilihan umum waktu itu tahun 2009 ke Senayan. Ternyata di Jakarta atau di Senayan ini di DPR RI ada komisi yang membidangi perbankan. Maka saya seolah-olah masuk ke habitat saya kembali. Dan karena saya memang memiliki background pendidikan, pengalaman kerja, dan memang passion saya di perbankan, maka saya dengan senang hati berada di Komisi 11. Selain itu saya juga berada di Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Salah satu alat kelengkapan dewan. Maka kalau bicara tentang apa yang kami lakukan untuk Dapil, tetap saya tidak keluar dari apa yang inherent dalam tubuh saya. Selain tadi saya seorang entertainer, saya juga seorang banker. Saya juga orang manajer bola dan saya juga manajer keluarga lah. Saya punya anak 3 dan seterusnya, di mana anak-anak saya juga dalam pantauan saya. Nah, saya mencoba untuk menjalani semua kehidupan, seluruh dimensi kehidupan saya coba untuk kelola dengan balance. Setiap hari prioritas saya bergeser. Hari ini bisa keluarga, besok bisa partai, lusa bisa perbankan. Waktu itu saya belum jadi anggota dewan ya. Waktu itu saya langsung menjalani seluruh aktivitas sebagai struktural, sebagai banker, manajer bola, manajer bank, manajer keluarga, itu bergantian. Termasuk saya masih punya acara rutin di TVRI Surabaya, di TV regional, ada JTV, ada SBO. Saya selalu aktif mengisi acara lagu-lagu tembang kenangan sebagai host. Jadi saya muncul di beberapa media, tapi hanya regional saja. Dan itu saya tiap hari, kegiatan saya memang saya biasa aktif dari pagi sampai kadang-kadang ya pagi lagi.
jam 2 baru pulang, jam 7 saya ke kantor lagi, dan kemudian saya harus ngurusin Persebaya, harus ngurusin partai sebagai struktural waktu itu, baik wakil ketua bidang Infocom dan juga saya Partai Taruna Merah Putih. Jadi semua saya jalani dengan begitu happy sampai nggak terasa tiba-tiba umur tuh sudah segitu gitu. Dan tiba-tiba saya harus dihadapkan pada kesempatan untuk menjadi calon legislator dan Tuhan izinkan berhasil. Kalau dulu di bank, sekarang kan di Komisi 11. Di situ banyak sekali program, baik itu dari Kementerian Keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pajak. Penerimaan negara semua ada di situ, fiskal ada di situ. Moneter ada di Bank Indonesia, makro prudensial. Tahun 2011 ada undang-undang tentang OJK. Sehingga fungsi pengawasan Bank Indonesia bergeser 50% lebih kepada OJK. Jadi OJK itu pelayanan, perlindungan, pengaturan, dan pengawasan dalam satu atap, Otoritas Jasa Keuangan. Maka itu sangat efektif sekali karena memang saya orang bank, kemudian saya berada di ekonomi, dan sekarang kita tahu perekonomian Indonesia khususnya itu ditopang oleh backbone-nya, tulang punggungnya adalah UMKM. Kita memiliki puluhan juta UMKM, dan itu yang menjadi konsentrasi dari hampir seluruh kementerian dan lembaga, tetapi yang perlu kita sinkronkan adalah efektivitas dari program dan kebijakan tersebut, sehingga benar tadi yang disampaikan bahwa UMKM kita butuh bagaimana akses permodalan. Nah, kalau kita ngomong soal Komisi 11, maka kalau Bank Indonesia yang sekarang ini harus kita kendalikan kan satu, inflasi. Betapa nilai uang itu harus kita jaga agar tidak sampai inflasi tinggi dan membuat daya beli masyarakat semakin turun karena harga barang yang meningkat. Selain inflasi di Bank Indonesia, makro prudensial, sistem pembayaran, itu sangat menarik. Sistem pembayaran sekarang di Bank Indonesia itu mulai dari dulu ada ATM, kemudian RTGS, kemudian ada BI Fast, di mana transfer bisa dilakukan dalam 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kemudian ada kris, pembayaran menggunakan gadget. Belum lagi nanti kalau OJK itu ada program namanya kita harus mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap investasi yang ilegal maupun pembiayaan online yang ilegal. Itu menjadi constraint kita. Itu sangat penting untuk diingatkan kepada warga agar tidak sampai terjebak dalam situasi yang seperti itu. Maka itu menjadi tools kami untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan warga. Untuk mengingatkan, yaitu sebesar-besarnya penerimaan kita itu kita gunakan untuk hal-hal yang produktif, tidak konsumtif. Mengingatkan hal-hal seperti itu tak kalah pentingnya sehingga mereka bisa well literated. Karena tadi kembali bahwa literasi yang tinggi soal keuangan itu sangat korelasinya erat dengan kesejahteraan. Jadi saya mencoba untuk berperan di situ melalui program yang ada di mitra kerja kita, termasuk bagaimana orang-orang mendapatkan regulasi. Sekarang kan kita soal pajak sudah harmonisasi perpajakan. Terus kemudian ada HKPD Undang-Undang, P2SK barusan kita sahkan. Jadi di Komisi 11 memikirkan bagaimana perekonomian dibangun dan stabilitas sistem keuangan juga terjaga agar pertumbuhan kita lebih berkualitas dan yang paling penting adalah berkelanjutan, sustain. Nah, itu semua berada di situ dan menjadi ranah kita untuk ikut serta bersama dengan mitra kerja kami mengadvokasi, membina, dan kemudian membimbing serta memberikan akses-akses. Kalau Bank Indonesia ada TPID bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholders, tim pengendali inflasi daerah, karena inflasi itu adalah salah satu momok perekonomian dan keuangan negara. Jadi itu yang harus benar-benar dicermati sehingga harus dijaga inflasinya. Dan kemudian satu lagi, kalau OJK itu punya tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi di situ kita bersama-sama dengan seluruh stakeholders, termasuk di dalamnya adalah pelaku UMKM, untuk bersama-sama
mendapatkan informasi yang benar, mendapatkan jalur yang pas agar mereka bisa memperjuangkan seluruh kekuatan mereka, kemampuan mereka untuk ikut serta membangun melalui UMKM itu. Dan kita ada di situ untuk mengawal.